Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Masih bareng sama Mas Eka. Di video kali ini Mas Eka akan membahas seputaran tentang KJP nih. Dimana banyak banget para warga yang masih bingung nanya ya, Mas, kok saya penerima sebelumnya dapat ya terdaftar sebagai penerima KJP, bahkan di web KJP-nya juga ada. Misalkan di tahap 2 lah, di tahap 2 tahun 2022 gitu ya, terdaftar. Loh, saya belum menerima buku dan ATM-nya loh Mas. Tapi di tahap 1 tahun 2023 nama saya nggak ada. Atau nih, di tahap sebelumnya nama saya ada, saya belum menerima buku tabungan dan ATM-nya, tapi di tahap saat ini namanya saya tidak ditetapkan sebagai calon penerima. Itu bagaimana Mas Ega? Apakah eh, saya tetap dapat atau tidak nih? Gitu. Karena saya belum pernah menerima buku dan ATM-nya. Tapi kok tiba-tiba di tahap kedua ini saya namanya tidak ada, padahal di tahap sebelumnya saya ngumpulin berkas tapi belum dapat undangan, dan di tahap ini nama saya sudah tidak ada lagi. Belum menerima datanya tapi datanya sudah tidak, belum menerima dananya, belum menerima bantuan KJP-nya tapi datanya sudah tidak ada. Itu bagaimana Mas Eka? Di video kali ini Mas Eka akan bahas permasalahannya dan solusinya ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegramnya Mas Eka di sini, karena di Telegram itu Mas Eka biasanya akan membagikan atau melampirkan informasi seputaran tentang undangan KJP, KJMU dan DTKS-nya, serta informasi-informasi tentang seputaran sekolah yang bentuknya file ya. Karena kalau misalkan bentuknya file itu tidak bisa dilampirkan di YouTube Pak. Gitu ya. Oke, yuk kita langsung bahas saja. Bagaimana Mas Eka kalau sebelumnya saya dapat sebagai penerima KJP Plus tahap sebelumnya, tapi belum menerima buku, dan ketika ada pengumuman di tahap berikutnya nama saya tidak ada sebagai calon penerimanya, apakah saya tetap akan menerima atau tidak? Yang pertama, bukunya atau undangan pendistribusiannya coba dicek terlebih dahulu ya. Biasanya Mas Eka selalu menge-share ya untuk undangan-undangan terupdate ya, baik itu dalam bentuk video maupun bentuk undangannya. Kalau undangannya Mas Eka akan share di Telegram ya, karena di situ ada nick, nggak mungkin Mas Eka tampilkan gitu ya. Jadi para warga bisa join di Telegramnya. Nah, kalau misalkan di undangannya ada kemudian terlewat, ya berarti nunggu undangan berikutnya. Tapi kalau undangannya belum, wilayah tersebut atau sekolah yang para warga sekarang tempati belum memang mendapatkan pendistribusian undangan, ya tunggu undangannya sampai nanti undangannya itu dapat. Nah, ketika undangannya dapat ya, ntar kan para warga nulis isi berkas tuh ya, isi formulir dan segala macam untuk undangannya, sampai benar-benar menerima buku dan ATM-nya, itu dananya bisa dicairkan langsung. Misalkan kemarin 6 bulan tuh ya, 6 bulan di tahap kemarinnya itu belum dapat, nah baru dapat undangan itu di akhir-akhir tahun misalkan seperti itu. Nah, itu haknya para warga, 6 bulan itu pasti akan dicairkan langsung. Nah, yang di tahap saat ininya dia tidak akan dapat gitu. Tapi di tahap sebelumnya haknya yang tadi terdaftar tapi belum menerima undangan atau buku dan ATM KJP-nya belum dapat, maka ketika dapat yaitu dananya tetap akan keluar. Tapi untuk yang pendataan berikutnya, kalau namanya tidak ada ya udah stop, KJP-nya hanya 6 bulan itu aja. Kan harusnya bisa dapat 1 tahun tapi tidak, hanya 6 bulan itu aja gitu ya. Jadi kalau misalkan undangannya kemarin belum dapat dan memang terdaftar di tahap 2 tahun 2022, kemudian di tahun 2023 tahap 1 ini belum terdaftar lagi, tidak terdaftar lagi gitu ya, tidak terdaftar sebagai calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023, maka tunggu undangannya. Nanti kalau misalkan undangannya udah ada, udah didistribusikan ya ke sekolah-sekolah, atau teman-teman atau para warga sekolah juga bisa join langsung di Telegram Mas Eka, karena di situ Mas Eka akan melampirkan undangan untuk KJP dan KJMU serta BPMS. Itu bisa di-download sendiri, kemudian diambil sendiri, di-print sendiri, datang sesuai dengan waktunya. Kalau sudah dapat, ya udah itu dananya bisa diambil. Tapi untuk yang berikutnya tidak bisa. Bagaimana agar dapat lagi? Ya harus terdaftar. Kalau misalkan tidak terdaftar ya tidak akan dapat lagi. Bagaimana harus mendaftarnya? Iya, dari DTKS gitu. Kalau DTKS-nya sudah tidak bermasalah, DTKS-nya oke, maka nanti data KJP-nya juga tidak akan bermasalah. Yang bermasalah adalah ketika di DTKS-nya bermasalah, ya bagaimana mau masuk KJP gitu kan, di DTKS-nya aja bermasalah gitu. Dan perlu diingat ya, bukan berarti mendaftar KJP. Nah, ini masih banyak banget persepsi
bilang, nanti di tahap berikutnya daftar aja ke sekolah. Tidak ya, sekolah sudah tidak mendaftar seperti dulu gitu kan, ngisi formulir kemudian semua orang berbondong-bondong ke sekolah untuk diajukan, atau sekolah yang mengajukan. Sudah tidak seperti itu lagi. Sekolah hanya tinggal mengumumkan nama-nama yang namanya tertera di sistem sekolah sebagai calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2000 sekian gitu misalkan ya. Kalau namanya tidak ada, ya nanti dicek. Misalkan dia penerima sebelumnya, maka dicek nih di kecamatan dulu, di akun kecamatan dulu. Kalau memang nicknya tidak ditemukan, berarti bermasalah di DTKS. Nah, DTKS yang diperbaiki. Biasanya kalau misalkan tidak bermasalah di DTKS, hanya bermasalah misalkan naik jenjang, mutasi dan segala macamnya, itu terselesaikan sampai tingkat kecamatan aja. Ketika di kecamatannya datanya ditemukan, ya udah tinggal dimasukkan ke sekolah yang diminta gitu kan. Misalkan Mas Eka minta, ini si Abdul anak saya, dicek di kecamatan, oh ada nih Mas Eka, nama nik siswanya ditemukan, dia nyangkut, bukan nyangkut gitu, namanya ngambang gitu kan, NPSN-nya masih P4OP, mau dimasukin kemana nih Mas Eka? Masukin ke sekolah saya dong Pak gitu kan. Ya udah diturunin masuk ke sekolah bisa. Tapi kalau misalkan dicari sama kecamatan, nih si Abdul ada nggak? Oh nggak ada nih nicknya gitu, tidak ditemukan gitu kan. Ya berarti DTKS-nya bermasalah. DTKS-nya diperbaiki atau ditanyakan permasalahannya ke ke kelurahan, pendamping sosialnya ditanyakan kenapa permasalahannya. Seperti yang sudah Mas Eka bahas sebelumnya itu ya, banyak banget permasalahan-permasalahannya. Nah itu diperbaiki dulu. Ketika semua udah diperbaiki, baru nanti datanya diolah lagi, diproses lagi. Jika memang layak, maka bisa masuk gitu ya para warga sekolah. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau misalkan kemarin itu saya belum menerima buku tabungannya sama sekali dan ATM sama sekali, terus sekarang hilang, bukunya aja belum dapet, dananya aja belum dapet, kok sekarang sudah hilang, nggak ada. Apakah yang sebelumnya hilang juga? Tidak gitu kan. Tinggal menunggu nanti undangan KJP-nya ya, karena setiap wilayah beda-beda. Makanya disimak terus, karena Mas Eka juga akan selalu update untuk undangan-undangan melalui video ya. Di situ dilampirkan nama-namanya seperti di video-video sebelumnya itu. Kemarin itu ada Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Nah saat ini sedang running atau sedang berjalan di Jakarta Barat, di beberapa kecamatan ya. Dan ini untuk Jakarta Barat karena ini adalah salah satu kota terbanyak juga sekolahannya ya. Jadi itu dikasih waktu kayak kemarin tuh 4 kecamatan itu langsung 10 hari, dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ya. Kecamatan kalau nggak salah Palmerah, Kembangan, Tambora, sama satu lagi Mas Eka apa tuh lupa ya. Ada 4 kecamatan itu, silahkan disimak di video Mas Eka sebelumnya. Itu sudah Mas Eka lampirkan nama-namanya, dan untuk undangannya bisa join di Telegramnya Mas Eka gitu. Makanya jangan sampai tertinggal, karena Mas Eka juga akan selalu update ya untuk undangan-undangan KJP Plus-nya. Karena kalau misalkan undangan KJP Plus ini sudah kelewat, nunggunya lama lagi tuh untuk yang undangan keduanya itu nggak tahu kapan. Karena bisa jadi nyelesain semua wilayah dulu ya, semua kota dulu diselesaikan, baru nanti undangan keduanya nyusul. Atau bisa jadi juga undangan keduanya bisa langsung diselipkan. Makanya nggak tahu. Pokoknya intinya kalau sudah terdaftar sebagai undangannya udah ada namanya, ya udah datanglah gitu kan. Kecuali memang urgent dan nggak bisa dihadiri gitu, tidak bisa datang, ya mau nggak mau gitu kan, harus nunggu di undangan kedua. Nah perlu diingat juga, yang datang di undangan adalah yang sesuai dengan nama yang tertera di undangannya. Kalau misalkan di situ nama ayahnya, ya berarti ayahnya yang harus datang. Ayahnya kerja Mas Eka, apakah bisa diwakilkan? Tidak bisa gitu. Makanya pada saat pengisian formulirnya itu hati-hati. Atau untuk para warga yang sudah menerima buku tabungan, kan mengisi formulirnya ada data wali ya. Nah data walinya itu sesuaikan dengan yang ada di buku tabungan. Jangan sampai tidak disesuaikan dengan di buku tabungan, karena ketika tidak sesuai dengan buku tabungannya, nanti akan bermasalah di pencairan. Itu namanya gagal salur tuh. Nah itu yang menyebabkan banyak kemarin kok saya dari bulan November belum cair-cair nih gitu kan. Dicek katanya ada, semuanya ada. Nah ternyata nama wali yang ada di sistem dengan nama wali yang ada di buku itu berbeda. Makanya hati-hati pada saat pengisian formulir juga. Pastikan nih, mumpung saat ini masih proses pendataan. Kalau proses pendataannya sudah selesai itu agak ribet gitu ya. Jadi kalau misalkan memang mau dibenerin, ya berarti nunggu nanti ada namanya proses ganti wali. Nah itu minta surat keterangan dari sekolah, kemudian bawa ke P4OP, nanti diurus. Nah nanti P4OP akan mengeluarkan satu surat. Nah surat itu dibawa ke bank. Nah perlu diingat ketika mengurus surat yang sudah dikeluarkan dari P4OP itu, biasakan difotokopi ya. Jadi kan dari sekolah bawa surat, kemudian ke P4OP kan. Nah nanti dari P4OP kan dapat suratnya, itu fotokopi tuh, satu bundel itu difotokopi sebelum diserahkan ke Bank DKI-nya. Karena biasanya yang udah aslinya diserahin, kemudian kata Bank DKI tunggu ya gitu kan,
tunggu terus 2 minggu ya atau 1 bulan ya kesini lagi, pas datang ke situ berkasnya yang mana ya saya lupa. Nah kalau kita punya arsipnya sudah ditandai, kalau bisa ditandatanganin malah gitu ya, diparap lah sama petugas banknya, itu lebih enak gitu. Jadi tidak ngurus dari nol lagi gitu. Ini banyak yang terjadi para warga seperti itu. Jadi itu ya para warga sekolah ya. Jadi kalau yang belum dapat undangannya sama sekali atau belum dapat bukunya, ditunggu ya. Mudah-mudahan pendistribusiannya secepatnya dan bisa menikmati dana KJP-nya. Itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan para warga sekolah seputaran tentang KJP, DTKS, PPDB, dan KJMU-nya. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja dari kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channel Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.